Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Saya harap kalian semua yang akan menonton video ini sampai akhir dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, perkenalkan saya Puput Febrianti NIM 211410149 dari kelas 1E jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai peran IPS Profetik pada era globalisasi dari mata kuliah metodologi studi Islam. Harap disimak baik-baik ya. Kita lihat latar belakangnya dulu. Kondisi dunia saat ini tengah memasuki era globalisasi yang didominasi oleh peradaban dari kalangan sains barat dan timur, sehingga dapat mempengaruhi peradaban manusia dengan dampak negatif dan positifnya. Bukan hanya itu saja nih, peradaban dari sains barat juga mempengaruhi budaya, teknologi, maupun tingkah laku manusia. Di antara sekian banyak dampak negatif tersebut, misalnya terjadi dislokasi, dehumanisasi, sekularisasi, dan sebagainya. Sedangkan dampak positifnya antara lain terbukanya berbagai kemudahan dan kenyamanan baik dalam lingkungan ekonomi, informasi, teknologi, sosial, maupun psikologi. Oleh karena itu nih, peran ilmu sosial profetik pada era globalisasi ini sangat penting. Dengan ilmu sosial profetik yang kita bangun dari ajaran Islam, sebagaimana disebutkan tadi, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Islam selalu membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban Islam. Islam adalah paradigma yang terbuka. Selanjutnya, hubungan berarti komunikasi, sangkut paut, sejalan, searah. Agama secara sempit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab berarti menundukkan, patuh, menguasai, hutang. Ilmu pengetahuan secara bahasa yaitu seperangkat ilmu yang tersusun secara sistematis, dapat dimanfaatkan semua orang pada tempat yang sama maupun berbeda dengan hasil yang sama. Khurashid Ahmad berpendapat bahwa pengetahuan adalah seperangkat pengalaman yang mengatur, memimpin, mengarahkan ke arah kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Ilmu sosial adalah ilmu yang berhubungan dengan kegiatan kesosialan masyarakat, termasuk ilmu sosial adalah seluruh kegiatan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas, untuk kegiatan keperluan sesama manusia. Islam selalu tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dan muamalah dalam arti luas. Keterkaitan agama dengan kemanusiaan menjadi penting nih jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan pada zaman sekarang ini. Hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial, semua orang mungkin sepakat dalam era globalisasi, keutuhan manusia ingin tetap terpelihara dengan baik, dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan menjadi salah satu alternatif yang strategis bagi pengembangan manusia di Indonesia seutuhnya. Ilmu sosial mengalami kemandekan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dibutuhkan ilmu sosial yang tidak henti pada menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkan secara memuaskan. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tapi juga memberi petunjuk ke arah mana informasi itu dilakukan. Ilmu sosial profetik kemudian merumuskan 3 nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya, yaitu yang pertama ada humanisasi. Humanisasi dalam sosial profetik. Humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberasi Barat, hanya saja perlu segera ditambahkan. Jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antropocentris, konsep humanisasi Kunto Wijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.
Yang kedua ada liberasi. Liberasi dalam ilmu sosial profetik sesuai dengan prinsip sosialisme atau Marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teori kebebasan. Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ilmu yang didasari nilai-nilai leluhur transendental. Jika nilai-nilai liberasi dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam ilmu sosial profetik dipahami dan didudukan oleh konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas, dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika Marxisme dengan semangat liberatifnya justru menolak agama yang dipandangnya konservatif, ilmu sosial profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang objektif faktual. Liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi sendiri menempatkan diri bukan pada lapangan mayoritas kemanusiaan abstrak, tetapi pada realitas kemanusiaan empiris bersifat konkret. Kunto Wijoyo bahkan menganggap sikap menghindari dari yang konkret menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos. Kunto Wijoyo menggariskan 4 sasaran liberasi, yaitu pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia. 3. Transendensi. Transendensi merupakan dasar dari 2 unsurnya yang lain. Transendensi hendaknya menjadikan nilai-nilai transendental atau keimanan sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama atau nilai-nilai Islam pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu sosial profetik. Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi merupakan arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sedasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan mengabdi pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancuran. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik dan di posisi ekonomis seseorang menentukan kesadarannya menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia. Dengan ilmu sosial profetik, kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, Islam bukanlah agama tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban Yunani, Romawi dari barat, dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Ketika abad 5 atau 10 peradaban barat dan timur tenggelam dan mengalami kemerosotan, Islam bertindak sebagai pewaris utamanya untuk kemudian diambil alih oleh barat melalui Renaissance. Islam jadi mata rantai yang penting dalam sejarah peradaban dunia. Kenapa? Karena Islam mengembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pertahanan dari Sassanid, logika Yunani, dan sebagainya. Namun dalam proses penerimaannya itu tidak dapat dialektikan internal. Misalnya, untuk bidang-bidang pengkajian tertentu, Islam menolak bagian logika Yunani yang sangat rasional, diganti dengan cara berpikir intuitif yang menekankan rasa seperti yang dikenal dalam tasawuf. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang yang hampa, melainkan dalam setting sosial aktual.
Respon normatifnya merefleksikan kondisi sosial aktual itu, meskipun jelas bahwa Al-Quran memiliki cita-cita sosial tertentu. Jika saat ini kita menghadapi kesenjangan sosial yang akibatnya oleh perbedaan tingkat ekonomi, maka pada masa kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah memberikan perhatian terhadap masalah ini. Kesenjangan dalam bidang sosial menunjukkan bahwa ilmu sosial yang ada sekarang perlu ditinjau kembali, antara lain dengan menerapkan ilmu sosial profetik. Islam misalnya mengakui adanya perbedaan kelas sebagai fitrah, di mana Tuhan melebihkan yang satu atas yang lainnya. Namun bersamaan dengan itu, Islam menyuruh umatnya agar menegakkan keadilan dan egaliter. Perbedaan kelas yang tidak boleh diartikan bahwa Islam mentolerir terjadinya ketidakadilan sosial. Islam berupaya mengikis kesenjangan tersebut dengan melalui berbagai upaya seperti melalui institusi zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Dalam hubungan ini, Islam mengaku adanya upaya suatu gerakan kelompok yang membela kelas tertindas, seperti gerakan itu tidak bersifat class for itself, seperti gerakan komunis dan sebagainya, bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Dalam perspektif Islam, struktur yang adil tidak akan tercipta hanya dengan menghancurkan kelas yang menguasai alat produksi, tetapi di sini terlihat jelas tentang keperluan Islam menghadapi upaya mengikis kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Bukti sejarah tersebut memperhatikan dengan jelas bahwa dari sejak kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama terbuka, akomodatif, serta berdampingan dengan agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya. Tetapi dalam waktu bersamaan, Islam juga memberikan kritik, perbaikan, bahkan penolakan dengan cara-cara yang amat simpatik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang membawa korban yang tidak diharapkan. Dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam demikian itu, maka melalui ilmu sosial yang berwawasan profetik sebagaimana disebutkan tadi, maka Islam siap untuk memasuki era globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan dapat diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya dan dapat dibuang hal-hal yang membahayakannya. Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Karena itu, kehadiran ilmu sosial yang banyak membicarakan tentang manusia dapat diakui oleh Islam. Namun Islam memiliki pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang harus dikembangkan, yaitu ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam dan diarahkan untuk humanisasi, liberalisasi, dan transensi. Ilmu pengetahuan sosial demikian yang dibutuhkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi di abad mendatang. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Berdasarkan uraian yang saya ucapkan barusan, dapat disimpulkan bahwa dengan ilmu sosial profetik kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, Islam bukanlah agama tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Al-Quran sebagai sumber atau utama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam setting sosial aktual. Respon normatifnya merefleksikan kondisi sosial aktual meskipun jelas bahwa Al-Quran memiliki cita-cita sosial tertentu. Jika saat ini kita menghadapi kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan tingkat ekonomi, maka pada masanya kelahirannya 15 abad yang lalu, Islam telah memberikan perhatian terhadap masalah ini. Kesenjangan dalam bidang ekonomi menunjukkan bahwa ilmu sosial yang ada sekarang perlu ditinjau kembali, antara lain dengan menerapkan ilmu sosial profetik. Islam misalnya mengakui adanya perbedaan kelas sebagai fitrah, di mana Tuhan melebihkan yang satu atas yang lain. Namun bersamaan dengan itu, Islam menyuruh umatnya agar menegakkan keadilan dan egaliter. Perbedaan kelas yang ada tidak boleh diartikan bahwa Islam mentolerir terjadinya ketidakadilan sosial. Islam merupakan mengikis kesenjangan tersebut dengan berbagai upaya seperti melalui zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial.
Karena itu, kehadiran ilmu sosial yang banyak membicarakan tentang manusia dapat diakui oleh Islam. Namun Islam memiliki pandangan yang khas tentang ilmu sosial yang harus dikembangkan, yaitu ilmu sosial profetik yang dibangun dari ajaran Islam dan diarahkan untuk humanisasi, liberalisasi, dan tendensi. Ilmu pengetahuan sosial demikian yang dibutuhkan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi di abad mendatang. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai peran IPS profetik di era globalisasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap kalian semua yang menonton video ini dapat memahami dan memahami mengenai peran IPS profetik di era globalisasi ini. Meskipun saya yakin masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oke, karena videonya sudah ditonton, jangan lupa komen ya, like dan subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.